Perkenalkan, nama saya Fikri Nepriansyah. Saya mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Tata Mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja adalah rancangan undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Karena memiliki panjang 905 halaman dan mencakup banyak sektor, undang-undang ini juga disebut sebagai Undang-Undang Sapu Jagat. Dari saya sendiri menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena Undang-Undang Cipta Kerja akan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan. Undang-Undang Cipta Kerja membatasi penetapan upah minimum oleh kabupaten dan kota, lalu memberikan rumus yang didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum kabupaten atau kota (UMK) tetap diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan syarat tertentu. Upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan kelayakan hidup pekerja dan buruh dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Undang-undang ini juga mengurangi batas pembayaran pesangon dari gaji 32 bulan menjadi gaji 19 bulan, ditambah gaji 6 bulan yang disediakan oleh pemerintah. Besaran pesangon ditentukan dengan mengatur nilai maksimalnya, berbeda dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur nilai minimalnya. Batas lembur dinaikkan menjadi 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Dan wajib hari libur dikurangi dari 2 hari dalam seminggu menjadi hanya 1 hari. Undang-undang tersebut juga menghapus mandat cuti berbayar selama 2 bulan bagi pekerja yang bekerja selama lebih dari 6 tahun. Dari segi perpajakan, pajak penghasilan badan akan diturunkan secara bertahap dari saat ini 25% menjadi 22% mulai 2022 dan akhirnya 20% mulai 2025. Perusahaan digital seperti Netflix, Steam, dan SWOT TV akan diminta untuk menagih pelanggan membayar pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%. Dari segi lingkungan, peraturan lingkungan untuk bisnis dilonggarkan untuk proyek yang tidak diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi, meskipun perusahaan berisiko tinggi tersebut masih diharuskan untuk mengajukan analisis dampak lingkungan. Undang-undang menyerahkan izin penggunaan dan kewenangan lahan kepada pemerintah pusat dan menaikkan denda atas kerusakan lingkungan. Dari segi investasi, undang-undang tersebut menciutkan daftar industri yang dilarang menerima investasi swasta dari 300 menjadi 6. Antaranya obat-obatan terlarang, perjudian, ikan yang terancam punah, senjata kimia, dan bahan kimia industri. Selain itu, Omnibus Law Cipta Kerja juga akan memberikan ruang bagi pengusaha yang mengontrak buruh tanpa batasan waktu, tidak membela hak buruh seperti pesangon, dan penetapan upah minimum menjadi standar provinsi, serta para pekerja outsourcing semakin tidak jelas keberadaannya. Alasan saya menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena penghapusan upah minimum sektoral (UMSK) dan pemberlakuan upah minimum kabupaten atau kota bersyarat. Selanjutnya, pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Pesangon senilai 19 bulan upah dibayar pengusaha, sedangkan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang bisa terus diperpanjang alias kontrak seumur hidup. Outsourcing, pekerja seumur hidup tanpa batasan jenis pekerjaan. Jam kerja yang eksploitatif menuntut kembalinya hak cuti dan hak upah atas cuti, termasuk cuti haid dan cuti panjang karena karyawan kontrak dan outsourcing bisa berlaku seumur hidup. Jadi dari saya sendiri menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena hanya menguntungkan kapital, investor, dan konglomerat, sedangkan di Indonesia mayoritas penduduknya adalah pekerja seperti buruh, nelayan, dan petani. Demikian penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja dari saya. Sekian dan terima kasih.